Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kabar anak-anak hari ini sehat walafiat ya. Anak-anak, hari ini hari Selasa tanggal 20 Oktober kita akan belajar matematika ya. Anak-anak, untuk materi matematika hari ini ada beberapa materi. Yang pertama, menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan jarak. Yang kedua, menyebutkan berbagai jenis timbangan dan membaca timbangan dengan tepat. Yang ketiga, menentukan suatu berat yang tepat untuk suatu benda ya. Yang pertama kita menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan jarak. Nah, di sini anak-anak bisa membuka buku di halaman 46. Di buku halaman 46, di situ ada ayo berdiskusi. Salah satu benda padat yang ada di sekitar kita adalah sepeda ya. Sepeda termasuk benda padat. Sepeda digunakan sebagai alat transportasi. Sepeda biasanya digunakan untuk menuju tempat yang tidak terlalu jauh jaraknya ya. Contohnya dari rumah kalian ke sekolah, nah itu bisa menggunakan sepeda jika tidak terlalu jauh jaraknya ya. Untuk kesehatan juga bisa naik sepeda ya. Tony ke sekolah dengan mengendarai sepeda. Tony didampingi ibunya. Tony kadang melewati rumah Made. Tony mengajak Made berangkat ke sekolah bersama-sama. Jika Made diantar oleh ayahnya, Tony pergi ke sekolah tanpa melewati rumah Made. Perhatikan gambar Dena, rumah Tony dan Made berikut. Nah, anak-anak bisa lihat di sini. Halaman 45 itu ada Dena. Nah, Denanya sudah Bapak gambar ya. Nah, di sebelah kanan Bapak itu rumah Tony. Ya. Di sebelah kiri Bapak sekolah ya. Dan yang di bawah rumah Made. Nah, sekarang anak-anak bisa lihat di halaman 47. Yang pertama, ya. Berapakah jarak rumah Tony ke sekolah? Tuliskan dalam satuan meter. Nah, di sini anak-anak bisa melihat penyelesaian. 1. Jarak rumah Tony ke sekolah adalah 4 km 700 meter ya. Yang pertama, 4 km 700 ditambah 700 meter ya. Nah, 4 km 700 meter sama dengan 4 km ditambah 700 meter ya. 4 km ditambah 700 meter. Nah, lihat di sini nomor 1. Jarak rumah Tony ke sekolah. Nah, kita bisa lihat. Ini rumah Tony dan ini sekolah. Berarti dari rumah Tony ke sekolah jaraknya 4 km 700 ditambah 700 meter. Nah, berarti kalau kita dengan meter, satuan meter sama dengan 4000 meter ditambah 700 meter. Nah, setiap 4 km jika ke meter berarti
berarti kan turun. Kalau diturun dikali atau dibagi? Ayo, pasti dikali. Dikali setiap anak tangga dikali 0 ya. 0-nya ditambah 1. Jadi 4.000 meter ya. Lalu sama dengan 4.000 meter ditambah 700 meter berarti 4.700 meter. Untuk nomor 1 berarti dari rumah Tony ke sekolah berjarak 4 km 700 meter atau 4.700 meter. Nah, yang kedua, berapakah jarak rumah Tony ke sekolah jika melalui rumah Made? Ya. Yang nomor 2. Jarak rumah Tony ke sekolah melalui Made. Berarti dari rumah Tony ke rumah Made dulu. Berarti turun dulu, baru naik lagi ke sekolah. Tidak lurus ya. Berarti turun dulu. Berarti dari rumah Tony ke rumah Made dulu. Nah, dari rumah Tony ke rumah Made jaraknya berapa? 2 km 900 meter atau yang biasanya dengan satuan meter 2.900 meter ya, jika di satuan meter. Lalu dari rumah Made ke sekolah itu berapa? 2.500 meter ya. 2.500 meter sama saja 2 km ditambah 500 meter. Berarti jarak rumah Tony kalau melalui rumah Made untuk ke sekolah berarti 2.900 ditambah 2.500. Nah, 0 dan 0, 0, 0, 0, 9 ditambah 4, 11. Satunya kita taruh di atas. 2 tambah 2, 4. 4 ditambah 1, 5. Berarti dari rumah Tony untuk ke sekolah jika melalui rumah Made jaraknya 5.400 meter. Ya. Yang ketiga, berapa selisih jarak rumah Tony ke sekolah dengan jarak rumah Made ke sekolah? Kalau selisih berarti apa? Dikurang ya. Nah, selisih jarak rumah Tony ke sekolah dengan jarak rumah Made ke sekolah adalah sebagai berikut ya. Nah, kalau rumah Tony ke sekolah jaraknya 4 km 700 meter atau 4.700 meter. Berarti 4.700 meter dikurang dari rumah Made ke sekolah 2.500 meter. Berarti 2.500 meter dikurang ya. Berarti berapa? 0 kurang 0. 0 kurang 0 kurang 0. 7 kurang 2
berarti 2. 4 kurang 2, 2. Berarti selisih rumah Tony dan Made untuk ke sekolah jaraknya 2.200 meter. Ya. Jarak rumah Tony dan Made untuk ke sekolah itu selisihnya 2.200 meter. Dan untuk materi yang kedua menyebutkan berbagai jenis timbangan dan membaca timbangan dengan tepat. Ya. Nah, untuk timbangan anak-anak bisa membuka buku di halaman 54. Di situ ada ayo berhitung. Anak-anak bisa lihat di sini. Nah, di situ nanti anak-anak bisa baca ya, ayo berhitung. Bapak langsung aja. Kita lihat dulu untuk timbangan yang pertama, ya ini. Timbangan neraca untuk menimbang benda yang ringan. Biasanya timbangan neraca itu untuk menimbang benda yang ringan. Contohnya apa? Emas, ya. Emas apa? Emas perhiasan, bukan emas novel, bukan emas damar, bukan emas bio, tapi emas perhiasan yang biasa dipakai sama bundanya anak-anak, ya, entah itu anting, entah itu gelang, entah itu kalung. Yang kedua, timbangan badan untuk mengukur berat badan, ya pasti anak-anak pernah melihat. Yang ketiga, timbangan digital biasanya digunakan untuk mengukur berat buah atau sayuran. Ini ya pasti anak-anak pernah melihat kalau lagi ikut bunda beli buah-buahan atau sayur-sayuran. Keempat, timbangan dapur biasanya digunakan di rumah, misalnya menimbang bahan kue, ya. Yang kelima, timbangan duduk biasanya digunakan pedagang atau jasa cuci pakaian, ya. Biasa cuci pakaian biasanya apa? Laundry, ya. Anak-anak juga pasti pernah melihat timbangan seperti ini. Nah, lalu timbangan besar untuk menimbang benda berat, misalnya menimbang sekarung beras. Nah, untuk beras biasanya pakai timbangan seperti ini. Yang selanjutnya, timbangan pasar biasanya digunakan pedagang. Cara menimbangnya memakai anak timbangan. Anak-anak juga pasti pernah lihat, ya. Lalu timbangan bayi untuk menimbang berat bayi, ya. Anak-anak pasti pernah merasakan ditimbang pakai timbangan ini, ya. Lalu timbangan gantung dapat digunakan untuk menimbang berat benda dengan cara digantung. Contohnya apa? Biasanya juga bisa buat menimbang bayi juga, biasanya di posyandu, ya. Biasanya di posyandu menggunakan timbangan ini dulu, zaman bawah, nggak tahu kalau sekarang pasti menggunakan ini. Nah, bukan anak bayinya digantung langsung ditimbang, tapi menggunakan kain dulu. Nah, dipakaikan kain dulu baru ditimbang, ya. Lalu di sini Bapak membuat grafik atau tangga satuan berat, ya. Untuk tangga satuan berat, nah, sama saja dengan tangga satuan panjang. Hanya membedakan kalau di berat kita menggunakan kilogram, kg atau oz, DAG atau dekagram, atau G gram, DG desigram, dan CG sentigram, MG miligram.
Setiap anak tangga turun itu biasanya dikali 10 ya. Setiap anak tangga naik itu dibagi 10. Contohnya bagaimana? 1 kilogram ke gram berarti dikali 10. Berarti setiap anak tangga itu ditambah nolnya 1 ya. Berarti lalu ya 1 kilogram. Nah, setiap turun 1 anak tangga 0 ditambah 0. Nah, jadi 10 ons ya. Diturun lagi 1 anak tangga lagi. Jadi 100. Nah, turun lagi. Nah, 1000 gram ya. 1000 gram. Jadi setiap 1 kilo jika turun ke gram berarti nolnya bertambah 1 ya. 1 kilogram ke gram berarti 1000 gram. Nah, anak-anak bisa lihat di sini ada KG kilogram sama dengan 1000 gram. HG atau hektogram 100 gram. Dekagram 10 gram ya. Gram sama dengan 1 gram. Desigram berarti 0,1 gram. Centigram 0,01 gram. Miligram 0,001 gram. Ini jika 1 kilo ya. Jika dibagi atau naik berarti nolnya kita hilangkan saja. Contohnya 1000 gram ke 1000 gram ke 1 kilogram berarti setiap anak tangga kita hilangkan ya. Nah, kita hilangkan dari 1000 ke dari gram ke dekagram berarti dihapus nolnya 1 ya. Nah, nolnya dihapus. Berarti dari gram begini. Berarti nolnya dihapus jadi 100 dekagram. Lalu dari dekagram ke ons atau HG itu nolnya juga dikurangi 1 ya. Nah, lalu dari HG ke gram kurangi juga 1 jadi 1000 gram jika naik berarti sampai kilogram berarti menjadi apa? 1 kilogram berarti hanya dihilangkan saja. Nah, hilang. Nah, jadinya 1 kilogram. Nah, untuk anak-anak memudahkan menghafal tanggal satuan berat, nah, anak-anak di sini ada keterangan ya. Kucing hitam dalam gang, desi cantik, malas gerak ya. Jika satuan panjang apa? Kalau satuan panjang kemarin kita apa? Kucing hitam dalam karung ya. Dalam karung desi cantik mondar mandir. Ya. Kucing hitam dalam mobil desi cantik mondar mandir. Nah, itu jika satuan panjang. Jika satuan berat, kucing hitam dalam gang, desi cantik malas gerak ya. Ini untuk memudah menghafalnya ya. Nah, di sini ada keterangannya. Kilogram 1 kilogram. Nah, 1 kilogram sama dengan 1000 gram ya. 1 ons atau hektogram 100 gram. 1 dekagram sama dengan 10 gram. 1 gram
gram. Ini untuk penjelasan tangga satuan berat. Anak-anak sudah pahamkah dengan kilometer dan satuan berat? Ya. Jika anak-anak belum paham, kita akan membahasnya lagi di hari Rabu. Atau jika anak-anak masih penasaran, anak-anak bisa langsung japri ke Bapak ya. Kalau misalkan anak sudah paham, tetap hari Rabu tetap kita akan bahas ya, untuk lebih pemantapan lagi ya. Demikian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.